Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Penduduk Madinah totalnya itu sekitar 3 ribuan. Tetapi yang mengepung hampir kurang lebih 1 bulan, itu jumlahnya 10 ribu. 10 ribu melawan 3 ribu. Allah selalu berikan kemenangan. Tetapi memang bertarungnya luar biasa. Gak bisa diremehkan. Karena kekuatan orang-orang muslim saat itu dari sini. Ini yang terakhir untuk menjadikan pembeda. Nah, Perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Itu 3.000 orang kaum muslimin di Mu'tah, di sekitar Syam. Itu Nabi tidak ikut, Nabi di Madinah. Kepemimpinan diserahkan kepada 3 jenderal, ketiga sahabat. Ya. Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, pertama Zaid bin Sabit, Zaid ibn Harisah radhiyallahu an, lalu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, lalu Abdullah bin Rawah radhiyallahu an. Pemimpinnya 3.000 orang menghadapi 5 kabilah, jumlahnya 100.000. Ditambah tentara Romawi 100.000. Para ahli sejarah ini berbeda pendapat tentang angkanya. Tetapi yang tak cacat, jenengan nanti buka kalau sempat umroh atau haji, tanyakan tentang peristiwa Mu'tah. Kalau jenengan bisa diantar ke sana, diantar ke sana. Tapi sekarang masuk wilayah Yordan itu. Itu tertulis memang. 4 hari digempur itu yang 3.000. Tidak bisa dikalahkan. Habis-habisan bertarung. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid. Jenengan tahu Khalid bin Walid? Sering mendengar kan? Khalid bin Walid di hari perang Mu'tah 9 pedangnya itu patah. 8 itu patah, tersisa pedang yang ke-9 karena itu besi dari Yaman. Dia bertarung. Nah, ini panjang ceritanya. Kalau dari situ saya menceritakan ini, artinya apa Bapak Ibu? Kaum muslimin itu berubah menjadi kekuatan yang bergerak. Tidak pasif. Bergerak. Dinamis. Aktif. Tapi dasarnya memang sudah kuat. Imannya kuat. Ihsannya kuat. Islamnya kuat, imannya kuat, ihsannya kuat. Maka perhatikan, saya kalau mau mengucapkan ini, saya mau berdiri saja. Enggak apa-apa di sini sudah. Jadi saya bayangkan ya Bapak Ibu, jenengan bisa bayangkan, bangsa Arab tidak pernah berhadapan langsung dengan Romawi zaman itu, enggak pernah. Tapi hari itu 3.000 langsung berhadapan dan jumlahnya ternyata 3.000 melawan 100.000. Untuk Romawinya saja. Tapi 5 kabilahnya saja itu sudah 100.000. Totalnya 200.000. Maka goncang tidak. Jujur di dalam kitab ini semua sahabat goncang. Bagaimana kita bisa mengalahkan sebuah pasukan ketika telik sandinya itu berdiri di atas bukit. Ujungnya nggak kelihatan. Tetapi lihat ketika saat goncang para sahabat itu ada yang berdiri panglima yang ketiga, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an. 3-tiganya nanti ini gugur. Dia berkata, inilah perkataan ini yang akan saya jadikan penutup untuk pengajian hari ini. Hikmah hijrahnya dari sini aja. Meskipun ini materinya belum setengahnya. Jadi Abdullah bin Rawahah ketika melihat kegoncangan di para sahabat, di pasukannya, dia berdiri. Dia berkata begini. Ya kaum, wallahi innallati takrahuna lallati kharajtum tatlubuna asyhada. Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala qasrah. Wa ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladhi akramana Allahu bih. Fantaliqu fa inma hiya ihdal husnayain. Imma zuhurun wa imma syahada. Ini yang diriwayatkan sebagian dari ucapannya yang pendek. Ucapannya panjang.
Arti dari ucapannya itu begini Bapak Ibu. Wahai kalian semuanya, dengarkan. Demi Allah, sesungguhnya perkara yang kita khawatirkan saat ini, justru itu adalah perkara yang kita keluar karenanya. Apa itu? Dikatakan asy-syahadah, syahid di jalan Allah. Baru sahabat mengiyakan, benar yang dikatakan Abdullah, benar. Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala qasra. Bukankah selama ini kita berjuang menghadapi orang-orang musuh-musuh Allah itu, kita tidak pernah mengandalkan jumlah, enggak pernah. Tidak pernah mengandalkan kekuatan kita. Tidak pernah. Selalu menyandarkan kepada kekuatan Allah. Itulah kelebihannya. Dan tidak pernah gentar dengan banyaknya mereka. Enggak pernah takut. Bukankah kita selama ini berjuang karena agama ini yang dengannya Allah telah memuliakan kita? Maka berangkatlah kalian semuanya besok. Karena yang akan terjadi di hadapan kita hanya satu dari dua kebaikan. Menang atau syahid. Maka para sahabat itu diriwayatkan menyambut hari yang membahagiakan mereka besok itu dengan membersihkan diri. Ada yang wudu lalu sholat, ada yang wudu lalu membaca Al-Quran. Semuanya mengisi malamnya dengan ibadah. Lalu keesokannya dimulailah pertempuran itu. Yang saya ceritakan lebih dari 4 hari digempur, mereka tidak bisa dikalahkan. Tapi 3 pemimpinnya gugur. Sampai seseorang memegang bendera, jangan sampai jatuh. Lalu mengatakan, pimpinlah. Tetapi orang ini mencari Khalid bin Walid karena dialah ahli perang. Itu mengisyaratkan dalam perkara seperti itu yang dicari adalah orang yang memiliki kompetensi, orang yang memiliki kemampuan. Maka dikatakan, lihat ya, hormatnya Khalid kepada orang yang memegang bendera, kepada sahabat ini. Engkau masuk Islam lebih dulu dari aku, engkau lebih utama dari aku. Coba. Tapi orang ini mengatakan, tidak, engkau lebih tahu tentang peperangan, maka engkau yang harus memimpin. Maka diberikan. Kalau kita sekarang apa, Bapak? Jadi pemimpin jadi rebutan. Enggak kompeten juga maju juga. Saat itu dikasihkan. Dipimpinlah oleh Khalid bin Walid, dirubah pasukan itu. Dirubah. Yang belakang taruh di depan, yang samping kanan taruh kiri, kiri taruh di kanan. Sehingga tentara Romawi itu mengira, kalau 3 hari begini, dikira ada pasukan tambahan. Kalau 4 hari digempur begini nggak bisa kalah, bagaimana kalau datang bantuan? Akhirnya tentara Romawi itu mundur. Ketika melihat tentara Romawi mundur, maka Khalid menarik pasukan itu keluar dari kampung Mu'tah. Karena itu bertahan di kampung. Kalau ada waktu nanti saya tunjukkan kampungnya. Masih ada sisanya sampai sekarang. Bapak sekalian rahmati Allah. Maka hikmah hijrah di antaranya, sekali lagi di antaranya, itu adalah perubahan. Bahwa dalam kita berislam, dalam kita beriman, dan menegakkan keduanya dengan ihsan itu, kita harus sungguh-sungguh. Peristiwa hijrah membuka pelajaran baru bagi kita. Dalam skala individu, kita harus sungguh-sungguh. Di antara yang bisa kita mulai dari ucapan Rasulullah SAW. Sabda beliau, al-muhajiru man hajara manahallahu an. Hadis riwayat Muslim. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maka di antara yang bisa kita lakukan dalam skala individu, dalam skala keluarga, dalam skala masyarakat, dan dalam skala umat, kita mulai dengan berhenti ya, dari melakukan dosa. Kita berupaya, berikhtiar. Sudah cukup. Yang dulunya pemarah menjadi penyabar. Yang dulunya pendendam menjadi yang ridho, yang ikhlas. Yang dulunya tidak akur menjadi akur. Memaafkan.
Yang dulunya pelit menjadi dermawan, yang dulunya malas menjadi rajin. Semuanya kita rubah menuju yang baik. Semoga momentum hari ini, tanggal 1 Muharram, momentum yang baik bagi kita. Kita masih berada di bulan istimewa. Kita meninggalkan hal-hal yang buruk, mendapatkan pahala. Dan pahalanya masih dilipat gandakan. Karena kita berada di bulan istimewa, di bulan haram, di bulan Muharram juga. Dan momentum ini semuanya kita jadikan kita menjadi lebih baik. Semoga keadaan kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, dan umat semuanya, umat Islam, menjadi lebih baik tahun ini. Amin. Aku lu qouli hadza, semoga yang sedikit ini dapat kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Sekali lagi, aku lu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.